Struktur hierarki yang ketiga adalah imam atau pastor. Imam sering juga disebut pastor. Pastor dalam bahasa Latin artinya gembala. Dalam Perjanjian Lama, raja bahkan Tuhan pun disebut gembala. Dalam Injil Yohanes, Kristus menyebut diri gembala baik. Ego sum pastor bonus. Akulah gembala yang baik. Uskup sebagai pemimpin gereja partikular dalam menggembalakan keuskupannya dibantu oleh para pastor. Pastor ditabiskan dan diangkat oleh uskup menjadi rekan sekerjanya dan sekaligus pembantu yang disebut penolong dan organ para uskup. Terdapat Lumen Gentium 28. Pastor merupakan wakil uskup yang hadir langsung di tengah-tengah umat menghadirkan uskup. Tugas-tugas seorang pastor yang pertama, mewartakan sabda Allah. Yang kedua, merayakan sakramen-sakramen. Dan yang ketiga, menjalankan kepemimpinan dan tugas pastoral. Pastor tidak dapat mentabiskan pastor. Atas tabisan suci, para pastor dan uskup ditabiskan menurut citra Kristus Imam Agung. Mereka sama-sama terlibat dalam tugas Kristus sesuai dengan tingkat jabatan dan pelayanan mereka. Atas imamat dan perutusan yang bersumber dari Kristus, para imam memandang uskup sebagai bapa mereka, mematuhi uskupnya dengan penuh hormat. Sedangkan uskup hendaknya memandang para pastor sebagai rekan sekerjanya, sebagai putra dan sahabat. Sikap ini berlaku untuk semua pastor, baik itu pastor diosesan maupun pastor religius yang secara bersama-sama mengabdi kepada kesejahteraan gereja. Pastor dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pastor diosesan dan pastor religius atau lembaga hidup bakti. Pastor projo atau imam diosesan adalah imam keuskupan yang terikat dengan salah satu keuskupan. Sedangkan imam religius atau imam lembaga hidup bakti adalah imam yang tidak terikat dengan keuskupan tertentu tetapi lebih terikat kepada aturan ordo atau kongregasi. Selain itu, hidup dan karya cara hidup religius diwarnai oleh semangat pendirinya yang menjadi spiritualitasnya atau semangat yang menjiwai hidup dan pelayannya. Jadi, ada imam-imam religius yang bercorak ragam yang tarikatnya seturut semangat pendirinya, misalnya Ordo Kapusin dengan semangat persaudaraan dan kerendahan hati dari Santo Fransiskus dari Assisi, Jesuit dengan Santo Ignatius, Xaverian dengan Santo Fransiskus Xaverius yang berjiwa misionar, dan masih banyak lagi ordo atau kongregasi pastor di dunia ini. Struktur hierarki yang keempat adalah diakon. Diakon adalah tabisan paling rendah dalam struktur hierarki gereja Katolik. Diakon ditabiskan oleh uskup untuk membantu uskup dan pastor dalam pelayanan yang sering juga disebut pembantu khusus. Tabisan diakon merupakan tumpangan tangan untuk pelayanan. Dengan itu, diakon mengambil bagian dalam imamat jabatan dengan tugas khusus. Tugas-tugas khusus diakon yang pertama, sebagai saksi dari perkawinan. Kedua, menerimakan sakramen baptis. Yang ketiga, menyimpan dan membagikan komuni kudus, dan yang terakhir mengantar komuni suci kepada orang-orang sakit serta menerimakan sakramen tali.